Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Tiraheti, guru BK SMA Negeri 1 Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 pada Perguruan Tinggi Universitas Negeri Surabaya, program studi bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, PPL Siklus 1, saya akan menampilkan layanan konseling individu dalam mengatasi kecemasan ulangan lisan mapel sosiologi dengan pendekatan REBT, teknik dispute kognitif. Yuk ikuti kegiatan saya. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Di sini tempat saya belajar dan di sini juga tempat saya mengabdikan diri saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Keberagaman karakteristik dengan berbagai permasalahan yang ada dalam peserta didik, baik bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, menggerakkan hati saya dalam membantu mereka dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagai pelajar SMA. Salah satunya dengan layanan konseling individu yang akan saya hadirkan pada video PPL Siklus 1 kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Ani. Silakan duduk Mbak Ani. Iya, Bu. Bagaimana Mbak Hani, sudah duduk dengan nyaman? Sudah, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Hani hari ini? Alhamdulillah saya baik kabarnya. Ya, alhamdulillah sehat ya Mbak Hani. Sehat. Nah, jadi akhir-akhir ini memang sering sekali terjadi hujan. Terima kasih atas kedatangan Mbak Hani datang di ruang BK. Ketertarikan Mbak Hani datang di ruang BK, apakah hanya ingin bertukar kabar dengan Bu Neni atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan Mbak Hani kepada Bu Neni? Jadi gini, Bu, saya diminta oleh wali kelas saya untuk datang ke Bu Neni untuk melaksanakan layanan konseling individu. Oh gitu, jadi Mbak Hani datang di ruang BK untuk melaksanakan layanan konseling individu. Baik, Bu Neni siap untuk membantu Mbak Hani melaksanakan layanan konseling individu. Saya bingung, Bu, harus memulai cerita saya dari mana karena Di sini Bu Neni punya sebotol air minum. Nah, coba Mbak Hani angkat. Oke, jika misal Mbak Hani mengangkat sebotol air minum bersih air dalam waktu 2 menit, apakah Mbak Hani sanggup? sanggup. Oke, jika semisal Mbak Hani mengangkat sebotol air minum air dengan waktu 2 jam, apakah Mbak Hani sanggup? Sanggup, Bu, tapi saya kayaknya agak pegal. Oke, kalau memang Bu Neni meminta Mbak Hani itu mengangkat sebotol air minum berisi air itu dalam waktu 24 jam, kira-kira Mbak Hani sanggup? Enggak, Bu, saya nggak sanggup. Nah, coba kita ibaratkan segelas air minum berisi air ini adalah beban permasalahan yang dialami oleh Mbak Hani. Sekarang menurut Mbak Hani bagaimana? Jadi menurut saya, Bu, jika saya memendam masalah saya dengan waktu yang singkat, mungkin saya masih sanggup. Tapi ketika saya memendam masalah dengan waktu yang lama, saya tidak akan sanggup. Oh iya, dari sini paham ya Mbak Hani. Nah, Bu Neni percaya bahwasanya Mbak Hani ini sudah berusaha menyelesaikan permasalahannya Mbak Hani. Karena Bu Neni paham bahwasanya Mbak Hani ini adalah pribadi yang mandiri. Nah, tetapi Mbak Hani juga perlu orang lain dalam menyelesaikan permasalahan, yang salah satunya yaitu melaksanakan layanan konseling individu. Dan sampai sini paham ya Mbak Hani? Paham, Bu Neni? Nah, sekali lagi Bu Neni ingin bertanya, apakah Mbak Hani ingin melanjutkan proses konseling individu dengan Bu Neni? Ya, Bu, saya ingin melanjutkan. Baik, Mbak Hani kan sudah pernah melaksanakan layanan konseling individu dengan saya sebelumnya. Menurut Bu Neni, Mbak Hani pasti sudah paham apa itu layanan konseling individu dan bagaimana tahapnya. Tetapi di sini Bu Neni ingin menjelaskan kembali untuk akses-akses yang ada dalam layanan konseling individu.
Jadi di sini azasnya itu ada 3 Mbak Hani. Yang pertama itu adalah azas kesukarelaan. Jadi Mbak Hani datang di ruang BK itu atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu azas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Hani bebas mengungkapkan beban permasalahan yang dialami oleh Mbak Hani, baik secara emosi maupun perasaan. Dan yang ketiga yaitu azas kerahasiaan. Nah, dari percakapan antara saya dengan Mbak Hani, di sini tidak akan ada orang yang tahu, bahkan terdengar oleh orang lain. Jadi untuk kerahasiaan tetap terjaga antara saya dengan Mbak Hani. Nah, menurut Mbak Hani bagaimana? Setuju apa tidak? Setuju, Bu. Nah, jadi proses konseling ini kita membutuhkan waktu 40 menit. Jadi memang kalau dirasa kurang, jadi proses konseling individu ini bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, apakah dari sini Mbak Hani sudah siap melaksanakan layanan konseling individu? Siap. Oke. Nah, sekarang waktunya Mbak Hani menceritakan segala beban permasalahan yang dialami oleh Mbak Hani. Nah, dari sini silakan Mbak Hani menceritakan. Jadi Bu, saya memiliki masalah kecemasan dalam menghadapi ulangan lisan mapel sosiologi karena saya merasa ketika saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rara, saya pasti tidak akan bisa menjawab. Dan saya takut mendapat teguran dari Bu Rara seperti teman-teman saya yang sudah melakukan ulangan terlebih dahulu. Dan karena kecemasan itu saya merasa gelisah, takut, tidak percaya diri, sehingga membuat saya memutuskan untuk tidak mengikuti ulangan lisan mapel sosiologi sudah sebanyak 2 kali. Oh begitu, baik. Jadi di sini Mbak Hani sudah menceritakan semua beban permasalahan. Jadi di sini Bu Neni menangkap dari pernyataan-pernyataan yang diutarakan oleh Mbak Hani. Di sini ada pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan irasional. Seperti yang pertama tadi, Mbak Hani mengungkapkan bahwa Mbak Hani memiliki pemikiran atau keyakinan pasti jawaban Mbak Hani akan salah pada saat menjawab pertanyaan lisan dari siapa tadi gurunya Mbak Hani? Dari Bu Rara. Oh, Bu Rara. Oke. Terus yang kedua, di sini Mbak Hani merasa takut akan mendapat teguran dari Bu Rara, gitu ya. Terus yang ketiga, di sini Mbak Hani juga merasa takut dimarahi juga, seperti yang tadi diutarakan, karena melihat teman-temannya yang dimarahi, jadi Mbak Hani juga memiliki pemikiran pasti Mbak Hani juga akan dimarahi oleh Bu Rara, seperti teman-teman yang lainnya. Kira-kira seperti itu Mbak Hani? Iya Bu, seperti itu. Baik. Jadi di sini Mbak Hani dengan adanya pemikiran yang irasional atau pemikiran-pemikiran yang tidak logis seperti itu, maka untuk teknik dalam layanan konseling individu kita ini menggunakan pendekatan REBT dengan teknik dispute kognitif yang berguna atau bertujuan untuk merubah pemikiran atau keyakinan irasional ke pemikiran yang rasional dengan konsep ABCD. Apa itu Bu konsep ABCD? Baik, di sini Bu Neni memiliki kartu, bahwasanya ada kartu A, ada kartu B, dan juga ada kartu C. Nah, di sini untuk kartu A, B, dan C ini nanti tugasnya Mbak Hani adalah menuliskan kejadian atau yang dianggap Mbak Hani sesuatu di balik kartu ini. Untuk yang pertama, ini ada kartu A atau activity event. Di sini adalah kejadian yang membuat segala permasalahan yang dialami oleh Mbak Hani. Nanti Mbak Hani bisa dituliskan di baliknya ini dan langsung dibaca. Saya baca Bu. Jadi melihat teman yang salah menjawab pada ulangan mapel sosiologi dan mendapat teguran dari Bu Rara. Oke, terima kasih. Jadi di sini activity event ini melihat teman yang salah menjawab pada ulangan mapel sosiologi dan mendapat teguran dari Bu Rara. Oke, saya lanjutkan lagi yang kartu A. Di sini ada B, belief. Ini adalah pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan irasional seperti yang salah satunya tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Hani. Silakan dituliskan.
akan menjawab salah sebelum mencoba. Ya, oke. Terima kasih. Di sini untuk kartu B, Mbak Hani menjawab adanya keyakinan saya akan menjawab salah sebelum mencoba. Seperti itu ya Mbak Hani? Iya, Bu. Oke, yang terakhir ini adalah kartu C atau konsekuensi. Di sini adalah akibat dari perubahan dari kartu A yang activity event. Silakan dituliskan Mbak Hani. Jadi takut, cemas, gelisah, gugup saat menjawab pertanyaan saat ulangan lisan mapel sosiologi, sehingga saya memilih tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti ulangan lisan mapel sosiologi. Oke. Di sini kamu merasa takut, cemas, gelisah, gugup saat menjawab pertanyaan saat ulangan lisan mapel sosiologi, sehingga kamu memilih untuk tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti ulangan lisan mapel sosiologi. Sekarang waktunya kita beralih pada kartu D atau dispute. Dispute ini adalah menantang pemikiran irasional untuk menuju ke pemikiran yang rasional. Ya, seperti itu. Coba bisa dituliskan Mbak Hani? Saya baca, Bu. Oh iya, oke. Jadi saat ulangan saya bisa menjawab, sebenarnya saya bisa menjawab, Bu, tapi karena ketakutan saya, nanti saya takut mengulang lagi, remedi lagi. Terus yang kedua, saya tidak mendapat teguran dari Bu Rara. Jadi sebenarnya saya tidak pernah mendapat teguran dari Bu Rara sama sekali, tidak seperti teman-teman saya yang lain, dan itu hanya pemikiran saya yang terlalu takut. Terus yang ketiga, saya tidak dimarahi seperti teman-teman yang lain saat menjawab pertanyaan dari Bu Rara. Oh, seperti itu. Ya. Coba saya lihat dulu ya. Saat ulangan saya bisa menjawab dengan benar dari soal yang diberikan oleh Bu Rara, dari pertanyaan seperti itu ya. Yang kedua, kamu tidak mendapat teguran ternyata. Ya, kamu tidak dimarahi seperti teman-teman yang lainnya yang saat menjawab pertanyaan dari Bu Rara. Tadi Mbak Hani mengatakan bahwasanya yang dimarahi Bu Rara itu adalah teman-teman yang sering tidak mengerjakan tugas. Nah, itu tugas apa Mbak Hani kira-kira? Ya, tugas mengerjakan PR atau misal ada materi untuk presentasi seperti itu, Bu. Nah, yang dimarahi Bu Rara itu berarti anak-anak yang tidak aktif seperti itu ya? Ya, tidak aktif dan tidak mau menuruti. Nah, sekarang mari kita berlatih bersama-sama untuk mengganti pemikiran irasional ke pemikiran yang rasional. Menurut Mbak Hani bagaimana? Iya, Bu Hani, ternyata saya tidak salah dalam menjawab pertanyaan dari Bu Rara, dan saya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rara. Dan tentang pemikiran saya yang takut ditegur, ternyata itu salah, karena yang ditegur itu ternyata teman-teman saya yang tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Rara. Ya, saya dapat dari konseling individu bersama Bu Neni adalah saya sudah tidak merasa cemas, gelisah, takut lagi dalam mengikuti ulangan lisan mapel sosiologi, karena pemikiran rasional saya tidak terbukti. Dan mulai saat ini dan seterusnya saya akan bersungguh-sungguh dan akan siap lagi dalam mengikuti ulangan mapel sosiologi. Oke, sebelum Bu Neni mengakhiri layanan konseling individu ini, Bu Neni mau minta tolong kepada Mbak Hani untuk mengisi beberapa pernyataan yang harus diisi oleh Mbak Hani. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama ada LKK atau lembar kerja konseling yang nanti akan diisi oleh Mbak Hani. Yang kedua ada angket kepuasan terhadap proses konseling individu. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi proses layanan konseling individu. Oke, apakah Mbak Hani bersedia untuk mengisi semua ini? Saya bersedia, Bu. Oke, terima kasih. Bu Neni ucapkan terima kasih atas kedatangan Mbak Hani yang sudah melaksanakan layanan konseling individu bersama Bu Neni. Nah, apabila Mbak Hani dirasa kurang atau mungkin masih ingin
menceritakan lebih lanjut permasalahan dari Mbak Hani rasakan, boleh kita jadwalkan lagi untuk pertemuan layanan konseling individu selanjutnya. Ya, mungkin seperti itu ya Mbak Hani. Oke, Bu Nani, terima kasih. Saya izin kembali ke kelas dulu. Oke, silakan Mbak Hani. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Oke.